Kembali di Kompas ya, saudara, kita ke sorotan dampak gempa NTT. Gempa NTT menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Hingga 18 Agustus BNPB mencatat 70 orang meninggal, 1.184 orang luka-luka dan lebih dari 40.000 jiwa mengungsi. Berdasarkan data Pusat Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB per tanggal 18 Agustus pukul 17 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal akibat gempa NTT sebanyak 70 orang dan korban luka 1.184 orang. Sementara jumlah warga terdampak yang mengungsi mencapai 40.000 lebih jiwa. BNPB bersama tim gabungan menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan dikirimkan melalui jalur laut untuk menembus akses wilayah kepulauan yang masih terkendala. Feri KMP ILEAP membawa logistik dan kebutuhan dasar tiba di Pulau Palue Senin sore. Bantuan terdiri dari tenda keluarga, matras, genset, sembako, beras, air minum, selimut, serta perlengkapan kesehatan dan kebutuhan anak. Setelah dibongkar, bantuan kemudian didistribusikan melalui jalur darat yang masih rusak akibat gempa. Meski akses terbatas, tim gabungan terus berupaya memastikan bantuan dapat tersalurkan ke masyarakat terdampak. Sementara itu, desa pesisir utara di Kabupaten Nagekeo, yaitu Desa Marapokot, ditinggalkan masyarakat pasca gempa. Warga terdampak mengungsi ke tempat lebih aman. Desa Marapokot, Kecamatan Aisesa, hanya berjarak 30 km dari pusat gempa yang berada di timur laut Kabupaten Nagekeo. Minimnya penerangan menjadi persoalan bagi warga yang mengungsi akibat gempa di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, warga yang jauh dari lokasi pengungsian membuat tempat perlindungan swadaya sambil menunggu bantuan terjangkau ke desa mereka. Di tengah kekhawatiran akan gempa susulan, sejumlah warga di Nusa Tenggara Timur masih bertahan di pengungsian dengan fasilitas dan kebutuhan dasar yang terbatas. Di pengungsian Kampung Barangkolong, Kecamatan Reo, Manggarai, penerangan masih minim. 1.300 warga yang mengungsi di sini mengandalkan penerangan seadanya. Kondisi ini membuat aktivitas warga, terutama saat malam hari, menjadi terbatas. Penambahan fasilitas penerangan dinilai penting agar warga dapat beristirahat dengan lebih aman di lokasi pengungsian. Saya mau kemana karena darurat tuh, nah, ya kita merasa gini aman-aman saja. Ya, kalau listrik kadang kalau mereka buka suruh tarik kabel hanya untuk cas. Keterbatasan fasilitas juga dirasakan warga desa Tungguramba, Kecamatan Aisesa, Nagekeo. Desa ini menjadi salah satu wilayah yang terdampak parah akibat gempa. Lokasi pengungsian terpusat yang cukup jauh membuat sejumlah warga memilih bertahan di desa. Mereka membuat tempat berlindung secara swadaya dan menunggu ada bantuan yang datang ke desa mereka. Bagi warga yang sudah berada di pengungsian, rasa takut untuk kembali ke rumah masih ada. Gempa susulan membuat warga memilih bertahan di tempat pengungsian meski kebutuhan dasar belum sepenuhnya terpenuhi. Warga yang mengungsi di tenda Batalion Infanteri 834 WM Nagekeo masih belum berani kembali ke kampung karena gempa susulan masih terjadi. Berbagai bantuan telah masuk ke lokasi pengungsian, namun di tengah penantian untuk dapat kembali ke rumah, warga masih membutuhkan kebutuhan dasar seperti air bersih dan fasilitas MCK. Kebutuhan pokok kami adalah yang pertama air bersih, kemudian yang kedua ini kebutuhan ini MCK, kemudian dengan kebutuhan sembako. Ya. Kemudian Bapak, ini sudah berapa lama, berapa hari Bapak dan masyarakat di sini bertahan di tenda?
Untuk sekarang ini sudah hari yang keempat. Hari yang keempat kami bertahan di tenda. Karena ketika kami pulang, belum sampai di rumah guncangan datang lagi. Untuk sementara, tenda pengungsian dan tempat berlindung swadaya menjadi rumah bagi warga terdampak gempa. Sambil menunggu kondisi kembali aman, warga berharap kebutuhan dasar dan bantuan dapat terus menjangkau mereka. Tim Liputan, Kompas TV. Kondisi terkini penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Andika Pratama. Bene, untuk saat ini kita mengetahui bahwa BNPB mencatat ada 70 orang meninggal dan 1.000 lebih orang terluka, bahkan 40.000 orang masih mengungsi. Lalu seperti apa penanganan gempa di wilayah Manggarai, terutama saat ini Anda berada di kawasan Manggarai, Nusa Tenggara Timur? Iya, Juno dan juga saudara, memang baru saja ini bantuan logistik datang di kantor BPBD Kabupaten Manggarai dan ini terus berusaha untuk didistribusikan, di mana tadi kami melihat ada beberapa bantuan yang baru masuk, ya ini berupa beras, kemudian telur dan juga susu. Nah, tadi kami juga selain melihat bantuan tersebut, kami sempat melihat ada paket sembako bertuliskan bantuan presiden begitu ya. Ini artinya memang untuk bantuan presiden yang berjumlah 50 ribuan bantuan yang untuk korban bencana gempa Flores ini sudah tiba di Kabupaten Manggarai untuk nantinya diteruskan ke masing-masing kecamatan yang terdampak di Kabupaten Manggarai. Nah, kalau dari Kabupaten Manggarai sendiri kami menerima data dari BPBD Kabupaten Manggarai ada 21 ribuan pengungsi yang harus tinggal di tenda-tenda pengungsian karena mereka masih takut untuk kembali ke rumah ataupun rumahnya terdampak akibat gempa yang terjadi pada Sabtu lalu. Nah, 21 ribu pengungsi ini terdiri dari 10 kecamatan, di mana satu kecamatan paling parah ini terdapat di Kecamatan Reo, di mana 27 orang meninggal dunia dari total 70 orang meninggal pada gempa Flores pada Sabtu lalu begitu ya. Dan juga kalau kami menerima informasi 32 orang luka berat serta 104 orang luka ringan. Selain itu, selain korban dan juga korban luka, maksud kami ini ada beberapa fasilitas yang rusak, dari rusak sedang, rusak parah, juga rusak ringan, totalnya mencapai angka 6.294. Nah, kalau dari informasi terbaru, kami juga menerima informasi bahwa nantinya Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa didampingi oleh Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbakun, ini akan datang ke kantor BPBD Kabupaten Manggarai untuk nantinya ini juga meninjau salah satu lokasi yang terdampak akibat gempa, ya ini di Kecamatan Wareii di Kabupaten Manggarai ini. Juno. Ya, berdasarkan informasi juga untuk penyaluran bantuan terkendala dengan akses terutama jalan yang rusak pasca gempa. Untuk saat ini seperti apa dan apakah juga Menkyu ataupun pimpinan DPR meninjau ke lokasi-lokasi yang masih terisolir? Iya, Juno, memang kalau untuk akses sendiri, informasi yang kami terima, untuk akses memang sudah bisa dilalui, artinya memang untuk jalur darat sendiri ini sudah bisa digunakan bagi relawan ataupun tim Basarnas, juga BPBD maupun BNPB ini bisa menyalurkan bantuan ke tempat-tempat yang terdampak akibat gempa yang terjadi pada Sabtu lalu, sehingga memang setelah nantinya didata di sini, untuk sembako dan juga bantuan bisa langsung didistribusikan ke 10 kecamatan yang terdampak di Kabupaten Manggarai. Nah, seperti yang kami informasikan, Juno dan juga saudara, memang nanti kedatangan Menteri Keuangan dan juga perwakilan dari Komisi 11 DPR RI ini akan ke salah satu lokasi yang berada di Kabupaten Manggarai, tepatnya di Kecamatan Wareii, dan juga akan memberikan bantuan di tempat tersebut. Begitu, Juno. Ya, Bin, untuk saat ini berdasarkan informasi BNPB dan juga Anda menemui sejumlah pengungsi di sana, apa saja kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh warga saat ini? Ya, Juno dan juga saudara, setelah kami memang meliput di
Kabupaten Manggarai selama beberapa hari ini, memang kami sempat bertanya kepada beberapa masyarakat yang terdampak dan juga pengungsi yang masih tinggal di tenda-tenda. Ini kebutuhan yang mereka butuhkan secepatnya adalah makanan, minuman, dan juga obat-obatan. 3 kebutuhan pokok tersebut yang mereka nantikan dari pemerintah. Juno. Baik, kita harapkan penyaluran bantuan bagi terdampak bencana gempa di NTT dapat tersalurkan dengan maksimal. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dan juga Andika Pratama dari kantor BPBD Manggarai, Nusa Tenggara Timur.